lagi. Ini terkait kita akan menyaksikan juga atau mendengarkan juga. Kenapa saya bilang menyaksikan? Karena Anda juga dapat mendengarkan dan juga menyaksikan program ini Dialog Lintas Palembang Pagi di live streaming ya kanal YouTube RRI Palembang akan kami hadirkan untuk Anda. Pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan berbincang ini mengenai Kamsel Tipcar Lantas. Seperti apa kira-kira? Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Baik, dialog lintas Palembang pagi hari ini. Begitu semangat saya karena memang pagi ini kalau berbincang bersama Polda Sumsel harus semangat ya. Sudah mendapatkan aura semangat ini pagi ini di Pro 1 RRI Palembang. Dan kita juga akan berbincang dengan tamu spesial kami yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang pagi ini pendengar, karena seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, untuk Anda pengguna jalan yang mungkin sekarang sedang berkendara, sedang menggunakan kendaraan roda 4 Anda. Nah, kira-kira seperti apa untuk arus lalu lintas pagi ini? Harapan kita semuanya akan tertib, aman, dan juga lancar. Tapi apakah ada kendala dan sebagainya? Karena memang setiap pengguna jalan terkadang memiliki cara yang berbeda begitu ketika membawa ke laju kendaraannya. Nah, itu akan kita perbincangkan karena kita akan mencari tahu bagaimana tentang Kamsel Tipcar Lantas. Itu adalah tema kita yang akan dibahas untuk hari ini bersama tamu spesial kami yang sudah langsung hadir di Studio Pro 1 RR Palembang. Ada Kompol Haris Batara SHSIK, PSK Subdit Kamsel Tipcar Lantas Polda Sumsel yang telah hadir bersama kami. Kami sapa langsung. Selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi Mbak Resti. Apa kabar Pak Haris? Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan hari ini lancar luncur aktivitasnya. Karena saya dengar ini akan ada agenda-agenda full ya hari ini Pak Haris. Iya Mbak. Iya. Tapi full juga dengan sosialisasi pasti nih Pak Betul Haris. sekali Mbak Resti. Iya, karena memang kita rasa sangat penting untuk melakukan sosialisasi begini ya Pak Haris ya, karena banyak sekali pengguna jalan ini. Nah, untuk Anda juga pendengar yang nanti mau bertanya atau menyampaikan opini Anda, silakan bisa melalui line telepon 3699977 atau bisa langsung melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang di 0821 79279090. Seperti apa kira-kira ini Kamsel Tipcar Lantas ini? Mungkin Anda akan lebih lanjut, ini apa sih Kamsel Tipcar Lantas? Ini adalah singkatan dan kepanjangannya, mungkin langsung nanti bersama dengan Pak Haris ini. Pak Haris, Kamsel Tipcar Lantas. Kira-kira apa ini? Silakan Pak Haris. Terima kasih Mbak Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi khususnya masyarakat Kota Palembang. Jadi saya Kompol Haris Batara SHSIK, Kasubdit Kamsel di Lantas Polda Sumatera Selatan. Menjelaskan tentang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kelancaran arus lalu lintas itu merupakan harapan seluruh pengguna jalan. Di mana saat berada di jalan, seluruh pengguna jalan dapat terbebas dari gangguan perbuatan melawan hukum atau rasa takut serta terhindar dari risiko kecelakaan lalu lintas. Itu kira-kira Mbak Resti. Jadi pada intinya kita berharap terciptanya keamanan dan keselamatan berlalu lintas itu kan merupakan bukan tanggung jawab kami saja Mbak ya, tapi itu tanggung jawab kita semua gitu loh. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang berkesinambungan. Demikian Mbak Resti. Baik, jadi memang seperti disebutkan tadi sama Pak Haris ini bukan tanggung jawab dari kepolisian saja, Betul sekali, tapi termasuk juga masyarakat, terutama untuk para pengguna jalan, seperti itu. Nah, pagi-pagi ini biasanya jadi waktu yang ramai kendaraan sekali begitu ya Pak Haris ya, Betul Mbak. Betul. yang berlalu lalang, yang akan ke tempat aktivitas dan lain sebagainya. Bagaimana dengan suasana pagi nih kira-kira untuk di daerah Anda ini pendengar kira-kira? Nah, apakah memang kalau semakin pagi itu akan semakin banyak volume kendaraan, begitu juga dengan mungkin seperti pelanggaran atau hal-hal yang dilakukan oleh para pengguna jalan ini, Pak Haris? Ya. Jadi begini Mbak Resti, kita dari Ditlantas Polda Sumatera Selatan dan khususnya Polresta Kota Palembang ya Mbak ya, setiap pagi kita melaksanakan pengaturan pagi, terutama di jam-jam sibuk atau jam-jam rawan, di mana orang mau pergi ke kantor, ke sekolah dan sebagainya. Karena kan sebagian sekolah sekarang sudah mulai beraktivitas Mbak ya. Jadi kami dari Ditlantas dan Polresta Palembang melaksanakan pengaturan di simpang-simpang yang kita anggap itu menjadi penyebab kemacetan. Ya. Supaya apa? Supaya teman-teman atau masyarakat Kota Palembang dalam menuju ke kantornya atau ke tempat aktivitas hari-harinya dapat berjalan
dengan lancar. Oke. Demikian, Mbak. Demikian ya. Nah, untuk pagi ini bagaimana nih Pak? Biasanya kan terlihat nih kalau pagi begitu kan ya, ketika jam padat atau mungkin katakan hari kerja Senin sampai Jumat. Mungkin kalau spesial pagi ini yang Bapak lihat walaupun dekat perjalanan kita begitu kan ya. Tapi bagaimana dengan kepatuhan masyarakat sendiri nih untuk lalu lintas pagi ini? Ya terima kasih Mbak Resi. Kalau saya lihat tadi pagi saya berangkat ke kantor ya jam 5.30 saya sudah berangkat ya Wah Mbak ya. luar biasa nih Pak Jadi saya Haris. sudah berangkat, Aha. saya lihat memang arus lalu masih sepi ya saat itu Mbak, tapi Mhm. masih lah kami lihat di jalan tuh masih banyak lah masyarakat yang kira-kira ada sebagian yang melawan arus ya, Iya ada benar. yang tidak pakai helm gitu Mhm, lah. Itu mhm. kadang-kadang yang saya amati selama ini. Namun Oke. kami tetap berupaya Mhm, mengingatkan, memberikan teguran kepada masyarakat pengguna jalan khususnya yang kami tegur ya, mhm, kalau bisa mhm, patuhilah kan, mhm, karena kita kan tidak mau apanya, terjadi hal yang tidak kita inginkan. Seperti mhm, karena kalau saya amati, kalau saya lihat, beberapa kecelakaan itu terjadi karena pelanggaran. mhm, iya. Demikian, Mbak. Baik, tadi pukul 5.30 nih Pak Haris, akhirnya menuju ke tempat aktivitas. Tapi biasanya memang justru semakin pagi, ini semakin banyak pelanggaran, setuju tidak Pak? Mumpung masih pagi katanya begitu kan, polisi belum ada nih. Ada yang mungkin melanggar arus, tidak pakai helm seperti Bapak sebutkan. Itu fenomena yang terlihat sampai sekarang ya Pak Haris ya? Betul sekali, Mbak. Iya, karena memang kalau pagi ini belum ada polisi, banyak yang bilang seperti itu kan, masyarakat mengatakan belum ada polisi masih aman. Tapi sebenarnya walaupun pukul 5.30 seperti itu, apakah memang akan ada tindakan-tindakan yang tetap saja bisa dilakukan sebenarnya walaupun sepagi itu? Karena fenomena masyarakat mungkin mengatakan, tidak mungkin ini ya, akan ada pengawalan jam segini begitu. Bisa saja tidak nih Pak Hari sebenarnya? Betul sekali, Mbak. Jadi kadang-kadang ya kita juga, sering melihat ya, Mbak, tapi Mhm, kita tetap mhm. berupaya kan menghimbau, mungkin memberikan teguran, baik dari personil karena kan kita lihat, kita jam 5.30 kan sudah menuju ke kantor Mhm, aktivitas, mhm, melaksanakan apel iya. pagi jam 6.00, Mhm, terus pengarahan kepada anggota untuk misalnya pengaturan di tempat-tempat yang kita anggap terjadi tempat kemacetan lah misalnya. mhm, mhm, Nah, mhm. tapi ya kami juga sudah mengingatkan kepada anggota tetap humanis Iya, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Saya baik. bilang jangan arogan, Mhm, selalu memberikan teguran-teguran yang humanis. mhm. Jadi jangan sampai kadang-kadang kita polisi kan arogan mungkin dulu-dulunya Mbak ya, tapi Iya, sekarang ya alhamdulillah demikian. Mhm. dengan sering waktu berjalan kami juga pelan-pelan selalu menyampaikan kepada personil kita supaya memberikan edukasi yang baik. Baik, karena memang polisi dulur kita begitu ya Iya Pak. Nah betul. itu dia Iya, dulur kita. Kalau dulu kan orang selalu image polisi takut gitu kan, barangnya seperti itu. Tapi sekarang polisi dulur kita begitu. terima Jadi kasih Mbak. berasa berbincang dengan dulur sendiri begitu ya Pak ya. Betul sekali Baik, Mbak. tapi kita yakin sekali memang pasti sudah banyak upaya yang dilakukan dari Adikmas Lantas juga nih terkait hal Betul. tersebut. Seperti apa Pak yang sudah dilakukan sejauh ini? Di saat situasi pandemi COVID-19 ini Mbak, jadi kami dari Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, Mhm. kita di situ ada namanya upaya-upaya, kita selalu kampanye protokol kesehatan Mbak ya, yang Iya, pertama. Biasanya kami oke. melaksanakan kegiatan itu di Pasar 16 Ilir, Mhm, mhm. Pasar 26 Ilir, dan Pasar KM5. Itu Mhm, kami pun khususnya saya bersama teman-teman lain para perwira juga ikut dalam melaksanakan kegiatan itu setiap harinya, mhm. ya. Terus ada juga kami mempunyai, inovasi namanya Sipena, Mbak, ya. Si pena apa itu? Sipena itu Polisi Peduli Pendidikan Anak. Oke. Nah, jadi kami melalui Bakamsel kami, Bintara Keamanan kami yang ada di sudit kami itu mendata Mhm, mendata adik-adik kita yang ketika belajar tidak mampu mempunyai kuota, mhm, kami undang mhm, ke baik. Ditlantas, kami Mhm, jemput Mbak, kami jemput ke Ditlantas, kemudian mhm. kami antar kembali dengan menggunakan, WiFi yang ada di kantor kami yang telah disediakan oleh Baik. Bapak Direktur Lalu Lintas Kombes Pol Wah, Hotman Sirait, luar ya, biasa ini, Pak. betul. Baik, nah sebelum kita lebih lanjut lagi akan berbincang terkait hal tersebut, ini sudah ada Pak Yayan ini sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Selamat pagi, Pak Yayan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Yayan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ini ya. Baik, Pak Yayan, kita bersama dengan Pak Haris Batara ini silakan langsung Pak Yayan. Iya, ini dari lalu lintas Mbak ya. Iya, betul sekali. Ya Mbak, menyimak atau mendengar tadi ini perbincangannya cukup menarik karena memang lalu lintas ini menjadi salah satu hal yang sangat berkaitan dengan aktivitas kita ya Mbak. Mhm. Yang ingin saya sampaikan ini kebetulan ada orang dari Polda, Pak Aris. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Pak Yayan. Baik Bapak, Ya Pak Aris, silakan. ini kan banyak sekali nih masyarakat walaupun memang
tidak dipungkiri bahwasanya aparat kepolisian khususnya jajaran lalu lintas ini sangat aktif melakukan kontrol atau patroli di jalanan seperti balapan real. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Pak. Terkadang kita melihat kepadatan lalu lintas, masih adanya masyarakat yang mengabaikan rambu-rambu lalu lintas Pak. Contohnya saja kita sudah tahu seperti di Simpang Pak Jo atau di perempatan Pak Jo itu Pak, yang di hotel Amaris ya kalau tidak Amaris salah. ya. Itu sudah jelas-jelas itu ada lambang Forbodden kan tidak Iya. boleh, tapi masih saja. Nah, kalau boleh ini mengusulkan Pak, kenapa di sisi-sisi itu tidak dipasang CCTV Pak? Hal titik-titik yang sering sekali dilanggar, tidak hanya di lampu merah dipasang. Jadi mereka itu lebih ada kekhawatiran saat kedepannya nanti kalau ada CCTV mereka tanpa harus ditegur lagi kan sudah ada buktinya Pak. Nah terkadang di putar balik yang mereka langgar ini sendiri sering kali menimbulkan macet, cuman tidak hanya menimbulkan macet Pak, tapi sering antara pengendara juga bertengkar masalah itu Pak. Baik. Nah ini kan orang-orang yang melanggar ini kan ada orang-orang yang tertentu Pak. Jadi mereka yang melanggar, dia dengan rambu-rambu saja dia berani melanggar, apalagi orang biasa, masyarakat umum yang melarang, pasti dia lebih berani lagi kan. Baik. Nah itu satu Pak. Terus kedua Pak, tadi balik lagi ke CCTV Pak, kenapa lalu lintas ini tidak lebih cepat memperbanyak pemasangan CCTV Pak, bekerja sama dengan Dishub. Karena memang selain menekan pelanggaran lalu lintas juga mungkin angka kejahatan juga ini menjadi salah satu pendukung Pak ya, agar titik-titik yang rawan terjadinya kejahatan jalanan ini banyak ditemui. Dan yang terakhir Pak, satu lagi ini balapan liar nih, kalau saya lihat semakin hari walaupun memang petugas itu sudah benar-benar sampai malam patroli dari Polrestabes itu hampir tiap akhir pekan ya, malam Sabtu, malam Minggu saya lihat. Namun memang mereka mengulang lagi pada pukul 00 yang balapan liar. Bahkan saya sendiri pribadi ini Pak sering kalau pulang malam di malam Minggu itu di stop kendaraan saya oleh mereka-mereka yang usia-usia rentan antara 17 sampai dengan 30 tahun. Mereka menyetop kendaraan karena mereka mau melakukan aksi balap liar ini Pak. Nah ini Pak mungkin bisa jadi masukan atau mungkin bisa jadi langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Itu saja. Terima kasih Pak Aris ya. Terima kasih Pak Yayan. Pak Lalu, Yayan. Pak. Ya. Baik, ini luar biasa sekali Pak Yayan ini ya. Memang yang disampaikan juga benar terjadi di lapangan seperti itu sudah disampaikan oleh Pak Yayan. Seperti apa nih Pak Haris? Baik, Mbak Resti dan Pak Yayan, saya jawab terkait dengan masalah pasang CCTV ya. Jadi Simpang Pak Jo itu. Baik, nanti kita sampaikan juga. Jadi begini Pak Yayan, kita juga sudah ada CCTV sejumlah 170. Ya. Dan kami sudah bekerja sama juga dengan comment center kita, Mbak Resti, Pak Yayan. Jadi kita ada namanya kita comment center tuh yang di situ ada personil kami yang mengawaki tentang CCTV, yaitu baik tentang lalu lintas, siapa tahu juga ada suatu tindakan kejahatan yang terjadi di lokasi yang itu yang bisa kita lihat pakai CCTV. Itu sudah ada Mbak. Memang belum semuanya terjangkau seluruh Kota Palembang, tapi akan terus kami tingkatkan, terutama di Lantas sendiri ada namanya RTMC. RTMC kita juga kita punya CCTV dari Musi 2, semua kita tahu Mbak. Kalau ada situasi macet dimanapun kita bisa melihat. Dan kayak misalnya ada kemacetan di Macalindungan misalnya, jadi kita bisa lihat. Nanti kita bisa kontak ke Polrestabes untuk dilaksanakan pengaturan, sehingga kemacetan tidak terlalu lama dan panjang waktunya. Yang kedua tentang balap liar itu lokasinya di mana ya Pak? Oh iya, tadi belum saya lupa lokasinya itu di mana. Balap liar, tapi memang mengganggu sendiri karena memang sampai menyetop para pengguna jalan yang lain di sini ya Pak. Betul sekali. Ini memang inilah Bu yang kita sebut kucing-kucingan Bu ya, Mbak Resti ya. Jadi kadang-kadang kalau ada polisi lari, nanti polisinya pulang muncul lagi gitu ya. Tapi tadi menarik sekali saya lihat itu pertanyaan Bapak, ada sampai di stop kendaraan itu. Nanti kami akan membuat jukrah ke Poltabes, khususnya kepada rekan kami Pak Kasal Lantas Poltabes Kompol Hendro, akan kami koordinasikan. Kalau memang nanti kurang personil, mungkin kami juga akan membantu dari Sat PJRT Lantas Polda Sumatera Selatan untuk melaksanakan patroli di lokasi yang kita anggap mungkin balap liar. Biasanya itu di Jakabaring, Rasana biasa itu. Tapi ini kan ada sedikit namanya itu menyetop berarti kan mengganggu perjalanan lain itu untuk menggunakan kendaraannya. Ini sangat menarik saya lihat, nanti akan kami
atensi itu Bu. Jadi akan ada tindakan lebih lanjut Betul, lagi betul terkait sekali, hal ya. tersebut ya. Nanti juga kita akan membahas itu tentang 170 titik CCTV. Sebenarnya ini sudah banyak sekali ya Pak ya. Betul, Nah, Pak. seperti apa kira-kira, namun sekarang kita tersambung dengan penelpon kita, ada Pak Amir. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Haris, sehat Pagi, ya? Bapak. Sehat ya, alhamdulillah ini. Sehat ya Pak Amir ya? Iya. Baik, silakan Pak Amir bersama dengan Kompol Haris Batara. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Haris nih yang sudah Baik, Bapak. meluangkan waktu Siap. sengaja datang ke RRI dalam rangka mengemban tugas. Terima kasih Pak. Baik, Bapak. Jadi begini Pak Haris, sebagai warga Palembang sekaligus pengguna jalan, saya apresiasi buat bapak-bapak Polantas Pak. Pukul 6 pagi sudah standby di jalan-jalan melaksanakan tugas, mengatur lalu lintas dan sebagainya dan sebagainya. Saya sepakat dengan kata Mbak Resti tadi, ya, kalau tidak salah, terus terang masyarakat kita ini belum disiplin Pak. Padahal disiplin itu adalah penting untuk keselamatan kita semua Pak. Betul. Saya setiap keluar rumah Pak, keluar rumah pagi-pagi itu, saya masih melihat ada 2 atau 3 motor yang tanpa nomor polisi. Apa itu menunjukkan bahwa dia motornya baru atau bagaimana? Nah, saya lihat dari belakang, loh kok nggak ada nomor polisi, berani-beraninya jalan di jalan raya ini. Terus terang Pak, istilah Palembang saya ringam melihatnya. Ringam Pak ya? Ringam sekali Pak saya sebagai orang yang cinta dengan Republik ini Pak. Baik Pak. Nah, maksud saya begini Pak, adanya motor-motor yang tanpa nomor polisi ini Pak, udah Pak, tindak tegas saja lah Pak. Baik, Jangan Pak. dibiarkan. Juga saya lihat sudah ada sekarang ini rombongan-rombongan, trek-trekan, kebut-kebutan. Kita khawatir Pak, akan mengganggu pengguna jalan yang lainnya akibat ulah mereka ini. Terus terang, saya lebih ngeri sama motor dari mobil Pak. Motor ini nggak ada takutnya sama sekali Pak. Kadang-kadang setengah jengkal, itu enak aja dia di depan tanduk mobil itu. Bagaimana kalau kita lagi meleng maksud saya, atau dia sendiri sisip, istilah Palembang, itu sangat berbahaya Pak. Jadi masalah lantas ini Pak tidak perlu, harus kita bereskan betul Pak itu. Masyarakat yakin saya pasti senang Pak. Soal padat itu nggak apa-apa, tapi padat merayap, namanya kota kita berkembang. Nggak apa-apa. Asal teratur. Terima kasih, itu saja Pak harapan saya selaku warga pengguna jalan. Mudah-mudahan seluruh jajaran Polantas sehat dan menjalankan tugas dengan baik. Masyarakat akan mendukung ini semua Pak. Demi untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, terima kasih. Iya, ini sebagai pengguna jalan juga. Tapi memang apresiasi untuk Polantas yang sudah disebutkan tadi pukul 6 sudah mulai turun ke jalan begitu ya Pak ya. Tapi memang penertiban pengguna jalan ini memang sangat penting sekali untuk dilaksanakan ini Pak Haris. Iya, betul sekali Mbak Resti. Terima kasih Pak Amar atas masukannya. Jadi kalau kita bahas terkait plat nomor yang tidak ada itu memang sangat banyak sekali Mbak ya. Banyak, saya perhatikan nggak banyak juga tapi ada. Ada, ya, betul. ada. Dan biasanya mereka keluar pada jam-jam tertentu. Nah, di saat-saat mungkin polisi berada di posisi atau di pos atau jam-jam yang kira-kira tidak ada anggota lah, dia bisa keluar tuh. Nanti akan kami dari Ditlantas juga Pak tetap melaksanakan razia, artinya patroli hunting sistem di mana bagi kendaraan tidak ada plat nomor akan kami cek langsung ke Regiden, registrasi dan identifikasi. Ya. Kalau di situ ada terdaftar, ya kita akan memberikan penilangan. Bagi bagian tidak menggunakan plat, tapi kita akan cek juga. Di situ kan motor tidak ada plat itu apa sih? Apakah ada nomor rangkanya, nomor basinya itu kita cek. Apakah motor ini benar-benar platnya karena rusak atau hilang ataupun hasil curian. Nah, itu kan kami sinkronkan. Karena banyak indikasi di sana ya. Makanya Bapak Direktur juga sudah membuat aplikasi tentang sebatas Pak ya. Jadi sebaran data laka lantas, barang bukti itu kami sudah
menyiapkan Mbak saat ini. Dan semua barang bukti yang kita kumpulkan di Ditlantas itu di label. Kita tidak tahu nanti ke depan bagi masyarakat yang ada kehilangan kendaraan bermotor itu bisa datang ke Ditlantas ataupun ke Polres Palembang. Bisa kita lihat, oh Pak ini punya saya tahun sekian, nanti datanya sudah kita kumpuli sudah dari sekarang sudah kita kumpulkan Mbak. Itu yang pertama. Dan yang kedua masalah trek-trekan ya, ini memang Pak kadang-kadang saya juga kemarin minggu malam juga saya patroli dengan teman-teman PJR ya. Memang selalu menjadi trending topik ini makanya ya. Kalau trek-trek ya kita cegat di sini muncul di sana. Tapi tetap kami sebagai anggota lalu lintas tidak pernah namanya menyerah. Terus kami akan berikan edukasi terus kepada masyarakat ya. Karena ya banyak kalau kebut-kebutan itu kan, kalau kita lihat kan nenek moyang kita itu kan seorang pelaut ya, bukan seorang pembalap itu kadang-kadang. Itu saya selalu tekankan kalau saya memberi edukasi ya, pokoknya jangan usah kebut-kebutan lah. Ya kita kalau kebut-kebutan ya silakan nanti mungkin bisa ikut di sirkuit atau di mana kan gitu kan. Nah dari Ditlantas Polda Sumatera Selatan ini perlu juga diketahui oleh masyarakat Palembang, kita saat ini sedang membuat ISDC Bu. ISDC itu Indonesia Safety Driving Center yang lokasinya saat ini berada di Keramasan. Ya. Lahannya sudah kita siapkan seluas 2 hektar dan itu akan kita rencanakan ke depannya seperti itu nanti Bu. Ya. Jadi dari sekolah mengemudi, pelatihan kita pusatkan nanti di sana. Ke depannya. Ya, ini kita tahan dulu karena ya di ujung telepon sudah ada Pak Nasir. Selamat pagi Pak Nasir. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bapak. Aku sangat bersemangat sekali mendengar ada kebijaksanaan dari Bapak yang mulai mendekat ke RRI ini terutama kan. Jadi kami sebagai rakyat kecil ini Pak, memang kepingin nian istilahnya kita ini tentram di dalam berkendaraan. Baik pun aku nih kalau bagi aku paling-paling cuman ngikut baik kulu gelir tapi nyingok tidak. Tapi mohon maaf dengan Bapak, ini aku masih banyak anak, banyak cucu. Aku sangat setuju sekali ditegakkan hukum di dalam berkendaraan ini kan. Nah, supaya mungkin ada masukan sedikit kalau bisa dari kepolisian ini buatlah hukum itu yang agak unik, yang agak lucu ya. Jadi ibarat pelanggar itu bukan dengan duit bayar didenda, langsung disilang dengan chat Pak. Disilang itu kan. Terus kapan dia sudah kena ini pelanggaran itu sudah langsung chat, 2 macam chat hitam, chat merah kan. Jadi mah itu baik Pak. Cuma sekadar istilahnya aku tuh agam dengarnya tuh lucu. Ibaratnya kalau yang sudah terkena, umpamanya kena dengan anakku yang nakal, kena cucuku yang nakal umpamanya. Nah aku tuh setuju Pak. Jadi kalau bisa jangan lagi istilahnya ya dengan denda sudah denda itu kena ke pulau ininya. Iya, sanksi tadi itu ya. Nah, itu baik Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukin yang unik sebenarnya ternyata orang tua juga mendukung ketika anaknya bandel, cucunya bandel udah chat aja langsung begitu. Gimana nih Pak Nasir? Terima kasih Mbak Resti. Baik, terima kasih Pak Nasir atas masukannya. Jadi saat ini memang kami tetap melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan undang-undang berlaku. Jadi salah satunya contoh mungkin knalpot brong ya Mbak ya. Kita ini kan kadang-kadang knalpot brong nih, ya mau maaf nih, kita kadang-kadang sakit telinga itu mendengar itu Mbak. Betul. Apalagi kalau lewat mungkin bapak-bapak yang punya rumah padat kan ada anak muda pakai knalpot brong itu ya. Sudah kita tindak lanjuti Mbak sampai saat ini. Kalau Mbak bisa lihat setiap malam kami melaksanakan patroli hunting system ya. Jadi setelah itu kami melaksanakan penegakan hukum dan knalpotnya diganti dengan knalpot yang standar. Baik. Itu Mbak. Untuk jumlah pelanggar sendiri pengguna knalpot brong ini sendiri racing seperti itu apakah cukup banyak? Ternyata cukup tinggi kalau di Palembang atau Sumsel sendiri nih Pak Haris? Kadang setiap malam kami mendapatkan 3 unit apa 2 unit ya. Tapi kan kita juga
mereka juga pintar kan Mbak, di mana ada polisi pasti mereka Cari balik jalan arah, pintas cari jalan begitu, pintas, ya itulah. betul. Ya, jadi kalau saya lihat itu ya kucing-kucingan gitu ya Mbak ya. Kucing-kucingan Nah, terus ini ya Pak ya. kucing-kucingan terus nih. Ya, jadi PR-nya lumayan banyak Betul. saya bilang Padahal begitu. tujuan kami kan untuk kebaikan semua, untuk Iya, keselamatan, ketentraman, yang baik, kelancaran ya, benar sekali. Iya. supaya juga kita bisa menghargai dengan antara Mhm. pengemudi satu sama lain lah, pengendara sama satu dan yang lainnya. Betul Gitu, Mbak. sekali. Iya, memang mungkin ada yang bertanya kenapa knalpot brong dilarang seperti itu? Mungkin karena untuk beberapa anak muda mereka kan merasa gaya-gayaan begitu Pak Haris pasti dengan knalpot brong ini ya. Padahal memang mengganggu, kemudian juga identik dengan aksi kebut-kebutan biasanya begitu ya Pak Haris ya. Iya, jadi mudah-mudahan bisa menjadi edukasi untuk semua pendengar kita juga. Baik, tadi saya tertarik dengan 170 titik CCTV yang sudah disebar begitu kan di sini ya. Tapi sosialisasinya seperti apa kepada masyarakat tentang sebenarnya sudah ada CCTV di sini? Ya, baik Mbak Resti. Jadi kami setiap hari 1x24 jam itu memantau situasi Kamsul Ticar Lantas yang ada di Sumatera Selatan ya. Kita bisa tahu di mana kemacetan, misalnya contoh di Pasar 4 KM5 ada suatu kemacetan. Nanti dari tiket Command Center akan melaporkan kepada Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang bahwasanya ada kemacetan di situ, silakan diatur. Nanti anggota yang dari Sipang Polda itu Bu biasanya merapat ke sana. Nah, jadi melakukan pengaturan, menarik arus ya. Memang kadang-kadang namanya di pasar pasti ramai ya Bu ya. Tapi tetap disitulah kita harus hadir ketika situasi adanya kemacetan gitu. Ya, baik. Kita akan lanjutkan kembali tapi kita tersambung bersama Pak Raihan ini di ujung telepon. Selamat pagi Pak Raihan. Selamat pagi Reti. Selamat pagi. Apa kabar Pak Raihan, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ya, Pak Raihan silakan bersama dengan Kompol Haris Batara. Selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi Bapak. Ya, saya menyampaikan satu opini begini saja Pak ya. Saya kira memang masyarakat kelihatannya cukup tertib lah. Ya, katakanlah menggunakan apa yang diatur dalam undang-undang lalu lintas, umpamanya pakai helm segala macam itu ya. Saya kira masyarakat kita, apalagi saya perhatikan kendaraan-kendaraan sekitar Palembang ini tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Nomor polisinya tetap seperti itulah, tidak dirubah-rubah, bentuk motor juga tidak dirubah-rubah. Knalpot juga saya pikir juga nggak dirubah. Kecuali di kota lain saya lihat banyak yang dirubah-rubah knalpot besar macam itu kan. Ya alhamdulillah di Sumatera Selatan ini ya cukup tertib berlalu lintas. Artinya kalaupun ada pelanggaran itu hanya faktor-faktor human error lah, katakan manusia itu memang kurang begitu sempurna. Jadi dia katakan menggunakan kendaraan ya dengan semaunya, ini hanya beberapa segelintir orang saja. Tapi pada umumnya mereka sudah tertib. Nah walaupun memang terjadi kemacetan di sana sini, ini faktor ya karena sedemikian banyaknya orang yang memiliki kendaraan, yang punya sepeda motor, yang mobil. Tapi yang penting begini Pak, bagi saya ada satu masukan yang paling penting bagi kita. Saya juga agak terkesima begitu ya, kalau memperhatikan ada klub-klub daripada kendaraan bermotor, Pajero Club, apa lain, pokoknya mobil-mobil yang mahal-mahal gitu. Apalagi ada klub motor besar, mobil. Nah, semuanya ini dia minta fasilitas khusus dia kalau dia mau lewat gitu kan. Minta pengawalan khusus, pakai sirine khusus gitu. Minta semuanya minggir, dia harus lewat gitu. Nah, ini membuat satu katakanlah ya kegaduhan di lalu lintas. Oleh karena itu saya pikir memang dari pihak kepolisian harus menegakkan satu atau standar operasional prosedur. Bagaimana dengan orang kelompok seperti ini? Apakah dia berjalan di tempat umum ini harus seperti biasa daripada masyarakat umumnya? Tidak usah diadakan pengawalan khusus, apalagi dalam undang-undang yang katakan pilkada gitu ya. Seorang calon bupati atau calon gubernur ini baru calon ya, ini sudah berpengawalan khusus. Ditambah luar biasa macetnya kalau dia sudah mau lewat gitu. Oleh karena itu saya pikir memang ada semacam ya standar operasi prosedur yang lebih keras gitu ya. Tidak semua orang mendapat pengawalan kecuali presiden, gubernur, wali kota atau dan itulah kepala daerah yang notabene memang dikenal masyarakat dan mereka membutuh ketepatan waktu dan dapat tujuan kantor. Tapi kalau kelompok-kelompok yang lain itu ini sangat mengundang ketertiban lalu lintas menjadi bisa makin parah dan mengundang katakanlah masyarakat lain untuk mencoba melakukan hal seperti itu. Contohnya mobil pribadi pakai sirine kepolisian itu yang wing. Nah ini dan juga mungkin dia pakai sirine mobil ambulan gitu kan. Nah juga faktor mobil ambulan ini kadang-kadang juga dan mobil ambulan ini agak nakal gitu Pak. Nggak ada jenazah, nggak ada pasien, dia memakai sirine. Nah oleh karena itu kita mohon ya katakanlah ada semacam penertiban untuk katakan untuk perlakuan pada orang yang VIP seperti ini. Supaya jangan tidak semuanya katakan sama rata kan dibolehkan gitu. Apalagi klub-klub yang bersepeda motor, klub mobil dan sebagainya ini perlu ditertibkan. Dia boleh saja mereka lewat di
jalan-jalan lalu lintas kan dari Palembang atau di mana, tetapi dipakai ya standar umum gitu, tidak usah pakai pengawal-pengawal khusus. Baik. Terima kasih RRI, sampai Baik, jumpa. terima kasih kembali. Sampai jumpa Pak Terima kasih, Bapak. Raihan. Iya deh. Jadi memang klub-klub atau mungkin komunitas itu juga banyak sebenarnya ini Pak Haris. Betul. Atau mungkin orang-orang yang tanda kutip VIP begitu kan ya. Nah, seperti apa nih Pak Haris? Terima kasih Mbak Resti, terima kasih Pak Raihan. Jadi memang kita dari Ditlantas sudah sering ya Mbak ya, melakukan mungkin seperti kami dari Studi Kamsel nih, sering kami mengumpulkan dari teman-teman klub motor. Contohnya ada di situ nama Pak Hairul, ya rekan saya Pak Hairul tuh beliau udah ketua Sriwijaya Motor Palembang. Jadi saya sering menyampaikan Pak Hairul, Mas Hairul, saya bilang tolong sampaikan sama teman-temannya kalau bisa menggunakan motor itu jangan pakai sirine, jangan iring-iringan gitu kan, karena kan mengganggu perjalanan yang lainnya gitu Mbak ya. Dan saya selalu saya kampanyekan itu tentang etika berlalu lintas yang baik gitu loh. Nanti masukan Bapak sangat bagus Pak, nanti akan kami sampaikan juga kepada rekan-rekan kami di Subdit Gakum dan PJR dan kejajaran lalu lintas untuk kami atensi dan kami laksanakan itu Pak nanti. Terima kasih Bapak Raihan. Iya, tapi memang kalau sejauh ini kan kalau kita lihat lumayan banyak untuk komunitas atau klub-klub pemilik kendaraan seperti yang disebutkan tadi. Apakah sudah ada langkah-langkah yang sebelumnya sempat dilakukan sendiri nih di Polda sendiri? Sudah sekali Mbak. Sudah. Saya ya kami khususnya teman-teman PJR sudah melaksanakan juga ya mungkin jajaran lalu lintas di wilayah pun seperti sudah kita laksanakan, memberikan himbauan dan teguran silakan yang dengan rotator bukan mobil dinas dilepas. Udah kita lakukan, tapi mungkin ya sebulan 2 bulan mengulang lagi kan. Ya, kadang-kadang, tapi tetap kita tidak bosan-bosan Mbak ya, kita selalu memberikan teguran baik atau himbauan kepada teman-teman supaya betul-betul disesuaikan dengan kondisi yang ada. Demikian Mbak. Baik, tapi memang sosialisasi kemudian edukasi juga ke masyarakat sudah dilakukan sebenarnya begitu ya Pak Haris ya. Oke, baik. Tadi Pak Yayan sudah sempat memberikan informasi tambahan kejadian di Demang Lebar Daun ini Bapak, ternyata kendaraan yang menyetop tadi ketika mereka akan melakukan aksi kebut-kebutan. Jadi pengguna jalan lain di stop di situ, di seputaran Jalan Demang Lebar Daun ini kata Pak Yayan, ini informasi tambahan. Jadi ini yang lumayan mengganggu juga ketika dilakukan atau mungkin ketika pengguna jalan akan melintas ternyata diberhentikan dulu karena mereka akan melakukan aksi-aksi mereka tersendiri ya. Baik, terima kasih Pak Yayan untuk tambahan informasinya. Kita juga menyapa yang sudah bergabung bersama kita ini melalui chat komentar kita yang ada di YouTube, ada Bapak Dwi Prindika, katanya Bravo di Ditlantas Palembang semoga semakin jaya dan selalu di hati masyarakat. Kemudian ada Ibu Dina jadi ini mengatakan bahwa giatkan lagi patroli di kampung-kampung Pak. Nah ini dia nih. Sejauh ini untuk ke perkampungan seperti apa langkah yang dilakukan Pak Haris? Terima kasih Mbak Resti ya. Kalau di perkampungan mungkin kami dari Satuan Polsek biasanya Mbak ya, yang sering ke kami dari Satlantas dan dari Ditlantas Polda Sumatera Selatan di jalan-jalan yang menurut kami protokol Mbak ya. Kayak jalan-jalan yang besar lah yang kami laksanakan ya. Tapi yang dari Polsek kan itu ada lalu lintas juga Mbak. Itu mereka yang sering melakukan edukasi di perkampungan. Tapi masukannya sangat bagus, nanti kami tetap koordinasi begitu ya Pak ya. Dengan jajaran lalu lintas Polres Palembang Mbak akan kami sampaikan nanti. Ya, baik seperti itu. Dan tadi kita membahas ini tentang selain memang sudah dilakukan pemasangan 170 CCTV tadi dan sejauh ini seperti apa? Karena kemarin sudah ada gaung tentang e-tilang dan lain sebagainya mungkin seperti itu ya. Nah, seperti apa nih progresnya sendiri nih Pak Haris? Baik Mbak Resti dan masyarakat Kota Palembang khususnya. Jadi memang e-tilang ini kan sudah di Ditlantas sudah disosialisasikan ya. Jadi ada dua titik kamera yang sudah terpasang. Tapi saya tidak akan sampaikan ya Mbak ya untuk lokasi di mana aja. Nanti kalau lewat sini, wah pakai helm ini kalau nggak lewat sini. Nah, jadi ada 2 titik di situ yang sudah kita pasang. Dan rencana ke depan Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Hotman Sirait akan menambahkan 10 kamera CCTV ya. Jadi itu gunanya untuk e-tilang. Nah, jadi nanti pengendara yang tidak menggunakan helm itu akan terpantau Mbak. Nah, jadi nanti akanlah terbit surat dikirimkan sesuai dengan nomor kendaraannya ke alamat rumah yang apa yang ditujukan ya Mbak ya. Misalnya Mbak Resi melanggar nih atau Haris melanggar misalnya. Platnya BG sekian nanti di enter keluar, kami bikin surat, kirimlah ke tempatnya Mbak untuk
dikonfirmasi. Baik. Jadi kami tidak Iya. langsung tilang loh Mbak. Akan kita undang dulu. Benar nggak sih jam sekian Mbak nih di lokasi ini atau Mbak? Iya. Kalau memang di lokasi itu betul, oh iya ya berarti kami Iya. laksanakan penilangan. Tapi kalau tidak, oh Pak, ini bukan saya Pak yang make. Iya, ini tetangga saya yang pinjam ternyata begitu. Gitu loh Mbak ya. Bisa jadi begitu ya. Bisa jadi begitu ya. Tapi intinya tetaplah walaupun tidak ada etle, saya berharap sekali namanya untuk keselamatan pribadi khususnya Mbak ya. Tetaplah jadi lapor keselamatan berlalu lintas, itu saya harapkan, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Baik, ya, jadi sejauh ini 2 titik dan sekarang masih di tahap sosialisasi begitu Pak Betul Haris. Mbak, betul. Kira-kira ini kapan sudah diberlakukan resminya nih untuk e-tilang sendiri Pak Haris? Mungkin di tahun 2022 ini Mbak, kita sudah main ya. Baik, 2022 ini pendengar ya. Kalau kemarin kan nanti ternyata 2022 rencananya akan dilaksanakan ya penertiban memang untuk e-tilang sendiri. Sejauh ini 2 titik dan akan ditambahkan di tempat-tempat lain juga untuk pemasangan CCTV. Nah, tapi memang sebaiknya ini kita tertib bukan karena CCTV baiknya ini Pak Haris ya. Itu harapan kami sebetulnya Mbak. Harapan seperti betul itu. Sekali. Iya, karena terkadang ketertiban ada CCTV, ada polisi ini harus baru tertib, padahal lebih dari itu kita harus tetap tertib berlalu lintas begitu kan. Baik. Nah, kemudian juga tadi saya tertarik dengan sebatas ya Pak ya kalau tidak salah ya, sebaran lalu lintas. Ini seperti sebaran apa? Data laka lantas Mbak. Oke, baik. Ya. Nah, ini seperti apa nih? Nah, jadi ketika nanti ada kecelakaan ya Mbak ya, kami semua sudah melalui data digital Mbak ya, semua sudah kita punya. Nanti kan intinya dengan itu Mbak kita lebih tertib lagi administrasi itu Mbak ya. Tidak ya semakin ke depan semakin tertib lah, semakin bagus tentang sebatas ini Mbak. Baik. Jadi teman-teman nanti atau masyarakat bisa mengakses gitu loh. Nanti masih bisa mengakses. Oh benar bahwa saya keluarga kami pernah kecelakaan di sini ada semua di sini. Baik. Ya. Nah, sebatas artinya akan ada data tentang sebaran. Tapi nanti ini baru sosialisasinya nanti ke depan akan kita sampaikan juga ke masyarakat. Ini kalau terkait dengan sebaran data laka lantas untuk mungkin angka dari laka lantas sendiri kalau di Palembang ini seperti apa Pak Haris? Angka kecelakaan. Iya, angka kecelakaannya seperti apa? Apakah cukup tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, ataukah mungkin sudah semakin menurun ini mungkin seiring dengan banyaknya kesadaran masyarakat juga seperti itu? Kalau data di Sumsel, saya bicara di data laka lantas Sumsel ya, Sumatera Selatan itu terjadinya penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Kalau saya lihat perbandingan laka lantas di tahun 2019 dan 2020 Mbak ya. Baik, itu penurunan kalau terjadi untuk angka laka lantas sendiri. Sementara untuk pelanggaran ini bagaimana nih Pak Haris masyarakatnya? Kalau pelanggaran, ini Mbak ya tilang yang sudah kita laksanakan penegakan hukum sejumlah 12.207 itu tilang Mbak ya, yang sudah kita laksanakan sesumsel loh Mbak sesumsel, dan tegurannya sebanyak 9.572. Ya itulah saya lihat sangat banyak sekali kan pelanggarannya gitu Pak. Ya saya harap juga ke depan ya lebih mematuhi lagi lah peraturan lalu lintas. Baik, artinya ini angka ini akan bukan angka tapi semakin meningkat atau makin menurun dari setiap tahun ke tahun kalau kita lihat dari data ini Pak Haris? Ya, kalau saya lihat semakin ini Mbak, semakin menurun ya. Semakin menurun ya. Baik. Termasuk data kecelakaan saat ini sangat menurun ya, menurun sekali. Ya. Waduh, ya mungkin ada upaya-upaya dari jajaran lalu lintas sejajaran ya Mbak ya. Betul. Di Sumatera Selatan. Iya, ini kabar baik sekali nih. Artinya memang upaya dari pihak polisian sudah baik dan masyarakat juga sepertinya sudah lebih sadar dan lebih patuh terhadap lalu lintas yang ada begitu ya Pak Haris ya. Iya, menarik sekali perbincangan kita, tapi kita akan tahan sebentar ini Pak Haris. Kami juga masih akan mengundang partisipasi ada pendengar yang ingin bertanya atau menyampaikan opini Anda melalui line telepon 369977 atau bisa melalui pesan teks ya WhatsApp di 0821 7927299090 atau bisa melalui kolom komentar yang ada di live streaming kita YouTube channel RRI Palembang. Silakan. Kami masih akan kembali bersama dengan Kompol Haris Batara SHSIK dan kita masih membahas tentang kapsel Dipcar Lantas yang ada di Sumatera Selatan seperti apa. Jadi Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi. Atas perintah bos, saya berangkat. Tunggu dulu. Nih, untuk kamu. Gak usah bos. Sini, gak usah malu-malu. Waduh, saya sudah bawa uang bos. Uang? Ini bukan amplop, ini masker. Oh, masker. Untuk apa bos?
kemana saja, di mana saja, dan kapan saja. Kalau ingin sehat, pakailah masker. Oh, begitu, Bos. Kirain ada tambahan uang saku. Ayah, ayah. Ya, kenapa, Dek? Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah? Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat. Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezoliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi, dan kita masih berbincang ini bagaimana tentang yang terjadi seputar Kamsel Tip Carlantas ya, yang ada di Sumatera Selatan, dan bagaimana dengan arus lalu lintas mungkin di kawasan yang sedang Anda lalui pendengar. Pagi ini mudah-mudahan semuanya lancar, tertib begitu kan ya, seperti yang kita harapkan. Nah, kalau pagi hari ini seperti apa nih Pak Haris untuk personil yang bertugas ini biasanya? Baik, terima kasih Mbak Resti. Jadi kami setelah apel pagi, kami melaksanakan plotting kegiatan pengaturan pagi Mbak ya, di simpang-simpang yang sudah kita sprintkan ya. Jadi masing-masing personil melaksanakan tugas di posisi masing-masing, dan kami sebagai para perwira khususnya mengecek tentang keberadaan personil itu di lokasi yang sudah disprintkan. Itu Mbak Resti. Baik, memang setiap pagi sudah diturunkan personil-personil. Biasa dari jam berapa sampai jam berapa biasanya untuk patroli bukan patroli, mungkin penugasan di jalan begitu, Baik, Pak Mbak. Haris? Dari jam 6.30 sampai dengan jam 7.30 Mbak. Ya. Jadi setelah itu kami kembali kepada pelayanan Mbak ya, karena kami di lantas kan sifatnya pelayanan. Baik Pak. Baik ya, mudah-mudahan memang masyarakat juga lebih aware, lebih taat untuk berlalu lintas. Tadi seperti kita katakan bukan karena ada polisi begitu atau mungkin karena CCTV, tapi memang jadi kesadaran kita semua, terutama untuk para pengguna jalan. Tadi kami tertarik dengan ISDC yang ini sedang dipersiapkan ini Bapak. Betul sekali Iya, di Keramasan. Mbak Resti, jadi di Keramasan, dan kami sudah nanti akan dibangun di situ namanya Indonesia Safety Driving Center Mbak ya. Jadi di situ adalah nanti akan kita buat namanya pusat pelatihan kendaraan Mbak. Nah, nanti bagi teman-teman mungkin yang punya hobi ya bisa kita laksanakan di situ. Dan itu rencana kami dibangun tahun 2022 ya Mbak itu. Kan lahannya sudah kami siapkan di Keramasan Mbak ya, Keramasan. Itu sekali.
Jadi kalau mau ke Musi 2 tuh ada sebelah kiri itu Mbak, masuk ke dalam sedikit itu. Oke, jadi rencana akan dibangun di 2022 begitu Bapak ini? Betul sekali Mbak. Nah, itu dia. Jadi untuk pendengar mungkin nanti, tapi ini untuk umum kah seperti itu nanti atau mungkin ada mekanisme ketika akan memasuki tempat tersebut di SDC ini sendiri Iya, Pak nanti Haris? ada mekanismenya nanti masih kita susun ya Mbak ya. Nanti setelah itu nanti sudah selesai nanti akan kami sampaikan juga kepada masyarakat kan. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang masih biar apa? Jadi semuanya bisa yang punya hobi lah, khususnya Mbak yang punya hobi mungkin bisa melatih keterampilan di sana nanti Mbak. Demikian. Baik, seperti itu. Kita doakan saja pembuatannya akan lancar nanti begitu kan sehingga kita bisa menggunakan juga nanti sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada itu telah dipersiapkan nantinya. Baik, ini kalau kita mengatakan soal sepertinya pelanggaran yang dilakukan di jalan, ini paling banyak pelanggaran seperti apa nih Pak? Kalau sampai saat ini yang paling banyak bandelnya di mana kira-kira ini Pak Haris? Ya, betul sekali Mbak Resti. Ini yang kadang-kadang kita lihat sendiri ya. Mungkin Mbak juga sering lihat teman-teman di jalan kan. Adanya masyarakat yang melawan arus Mbak ya, atau pengguna kendaraan yang melawan arus itu yang paling banyak. Ya kami dari Ditlantas juga dengan Sat PJR ya beberapa subdit selalu melaksanakan patroli hunting system itu Mbak. Kita tujuannya baik. Ya, tujuannya baik, tidak ada lebih, hanya untuk memberikan teguran, peringatan. Karena apa? Karena kan itu dapat menyebabkan kecelakaan, Mbak ya. Penyebab kecelakaan, ya kecelakaan ini kan juga dapat merugikan orang lain, Mbak ya. Orang lain sudah tertib karena ulahnya pengendara yang ini menyebabkan orang lain juga celaka. Ya, yang kita kasihankan takutnya itu apa? Bagaimana kecelakaan itu ketika seseorang kecelakaan adalah tulang punggung keluarga. Itu yang kami sangat prihatin Mbak ya. Nah, bagaimana kan misalnya dengan adanya kecelakaan itu, wah dia nggak bekerja, nah bagaimana? Atau mencari nafkah, atau tulang punggung lah. Kan kasihan kita. Itu yang selalu saya tekankan kepada personil kita di Ditlantas itu, tolonglah edukasi yang lebih tingkatkan kembali ya. Kadang-kadang kan kalau udah lihat polisi nih, wah ada polisi, dia belok Mbak. Dia nunggu dulu nih. Saya juga kadang-kadang gitu. Saya pernah ketemu pelanggar tuh melawan arus. Saya tungguin. Saya mau tegur, tapi dia malah belok ke kiri. Dia pura-pura ya beli sesuatu lah. Ya udah saya tungguin aja kan. Saya tungguin 5 menit nggak keluar lagi. Wah, luar biasa. Akhirnya saya kalah. Saya maju lagi karena saya harus patroli kan, Pak. Baik setelah saya maju lagi, rupanya dia keluar. Memang luar biasa ya, Bang, itulah, Mbak. Tapi tetap kita tidak bosan-bosan. Selalu saya himbau kepada personil saya, jangan pernah bosan. Ya. Harus terus kita. Ya namanya juga kita Subdit Kamsel itu harus memberikan himbauan terus. Saya bilang jangan pernah kendor. Pokoknya harus semangat, jangan pernah kendor. Itu Mbak Resti. Jadi kita juga benar-benar apresiasi dari tim dari kepolisian juga begitu ya pendengar ya, karena memang sudah luar biasa menghadapi masyarakat yang kadang-kadang beda, ada yang bandel, ada yang patuh begitu. Tadi seperti tadi ditunggu lama ternyata berbelok. Polisinya pergi baru keluar lagi seperti itu biasanya. Kadang-kadang mana Bapak? Kesini lah Pak. Saya warga sini Pak gitu. Pak. Oh, iya Pak, maksud saya jangan melawan arus kayak gitu ya. Kadang-kadang apalagi yang bawa kendaraan bermotor sampai bawa handphone itu saya kadang-kadang agak takut, tapi sering saya peringatkan Pak. Saya tetap edukasi dulu yang saya tingkatkan ya. Jadi saya bilang edukasi Pak, tolong jadi ulangi ya, baik-baik Bapak. Hati-hatilah Pak ya, Bapak kan dulu jangan sampai Bapak kecelakaan, kita tujuannya baik ya. Dan di Kamsel pun kami tidak serta-merta itu aja Bu ya. Kita juga ada namanya punya kegiatan potret Kamsel gitu ya. Misalnya kami dengan jajaran nih Bu, melihat nih ada orang atau pengemudi kendaraan bermotor yang disiplin berlalu lintas, sering kami kasih hadiah helm Bu. Oh begitu, ya, betul sekali. Jadi kami undang hari Jumat jam 14.00, kami undang yang kami foto itu kami undang. Dan Bapak ini, oh betul Pak. Karena Bapak ke Ditlantas, ada apa-apa ya? Enggak, Bapak datang aja deh. Kami mau kasih hadiah nih, karena Bapak terlibat berlalu lintas. Nah, saya berikan helm ya. Satu. Itu helm itu tidak dari kami juga. Ada bantuan juga dari Jasa Harja gitu. Baik, jadi artinya pemberian reward punishment juga tetap bisa diberlakukan pada masyarakat juga ya. Betul. Bukan cuma untuk pelanggar saja yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, tapi juga untuk mereka ternyata yang disiplin seperti itu ya, Betul, Pak Haris ya. Ada apresiasi juga ini tentunya untuk masyarakat ya. Baik, seperti itu pendengar. Nah, kemudian juga kalau kita lihat tadi melawan arus ini termasuk yang paling banyak dilakukan masyarakat. Sementara untuk seperti surat penyurat itu seperti apa Pak? Seperti SIM misalnya para pengguna jalan. Ya ini Mbak, kalau kita misalnya kegiatan misalnya razia Mbak ya, atau patroli, ya bagi masyarakat tidak punya SIM, ya kami selalu menyampaikan segeralah dibuatkan SIM. Karena kan itu kan SIM itu kan surat izin mengemudi Mbak ya. Kita keabsahan kita dalam berkendara adalah punya SIM. Tapi kadang-kadang
ada juga di bawah umur kadang-kadang kan. Iya. Ya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman atau kepada masyarakat atau yang kena pengendara yang ditilang itu, ya dibuat SIM-nya, ya Pak, nanti minggu depan bulan depan ya monggo. Tetaplah kita secara humanis Mbak ya, intinya kami tetap humanis Iya. dalam memberikan himbauan kepada masyarakat itu Mbak. Itu Mbak Resti kira-kira. Iya. Memang kita yakin memang dari kepolisian sudah humanis, kemudian juga kita harap masyarakat juga akan lebih sadar begitu kan ya. Betul, Mbak. Tapi jika terkait dengan surat menyurat seperti SIM dan lain-lain, ini terkadang fenomena yang kita saksikan di jalan, kadang-kadang ada anak yang belum cukup umur, kemudian ada yang mungkin kalau bahasa orangnya kaki baru sampai tapi udah bawa motor, kadang bonceng 3, kadang tidak pakai helm dan lain-lain. Jadi artinya keluarga atau orang tua juga punya peran penting sekali di sini ya Pak Haris ya. Betul sekali Mbak Resti. Itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman juga ya. Khususnya mungkin saat saya kegiatan ke Polisi Goes to School, mungkin saya pernah juga melaksanakan itu. Saya bilang tolonglah bapak-bapak, guru-guru misalnya kan. Ini kan Kamsel Tip Caratan bukan tanggung jawab polisi saja. Iya. Karena peran utama itu adalah orang tua. Ya, kadang orang tua juga saking sayang sama anak, dibelikanlah motor kan gitu. Betul. Nah, Pak, itu tetangga udah beli motor ke sekolah pakai motor. Nah, emang bapak itu sayang sama anaknya, tapi kan kalau kita pikir ke belakang, menurut saya itu pendapat saya loh ini Mbak ya, ya belum waktunya menurut saya kan, ya belum waktunya karena namanya anak-anak itu kan mentalnya belum stabil ya Mbak ya, belum stabil, betul. masih labil dan egonya masih tinggi begitu ya. betul Mbak. Jadi itulah peran orang tua sangat penting ya. Saya harap mungkin kalau ke sekolah diantar saja karena baik sama ibunya atau sama bapaknya, jangan sampai juga atau menggunakan angkutan umum ya Mbak ya. Jangan pribadilah untuk atau anak yang membawa sendiri itu sebetulnya sangat disesalkan Mbak ya. Tapi ya itulah keadaannya kan. Tapi kita tidak bosan-bosan melalui Sudit Kamsel, Dikmas ya, anggota saya selalu menyampaikan himbauan-himbauan itu jangan sampai gunanya apa untuk menghindari kecelakaan. Baik, itu makanya memang tanggung jawab ini tanggung jawab semua pihak sebenarnya, terutama untuk para pengguna jalan yang masih berusia belia yang disebutkan tadi, anak-anak sekolah yang mungkin belum punya SIM bahkan KTP begitu ya Pak ya. Kadang kalau ditangkap itu kan baru di stop tuh nangis, aduh. Jadi saya bukannya ini, jadi takut juga saya, aduh ini kenapa ya? Apa saya salah kan gitu? Takutnya dia papain kan gini. Kok kenapa nangis? Oh enggak Pak, saya takut Pak katanya, lihat polisi. Enggak, kan polisi enggak gigit ya Mbak ya. Enggak galak polisi. Ya. Insya Allah lah polisi zaman sekarang saya rasa udah banyak perubahan yang mengarah ke lebih baik ya Mbak ya. Betul sekali. Seperti slogan tadi polisi dulur kita, jadi sudah lebih baik sekali ya. Tapi mungkin sudah kita berikan apresiasi luar biasa sekali karena sudah sempat dilakukan seperti kegiatan Goes to School tadi yang Bapak sebutkan ya. Edukasi kepada para pelajar begitu ya. Kalau antusias sendiri untuk para anak-anak muda ini seperti apa Pak? Ketika dilakukan sosialisasi seperti Goes to School gitu kan? Ya banyak juga Mbak yang mereka tanyakan kepada kami, Pak itu kok polisi begini begitu ya. Kami jawab semampu kami Mbak ya. Ya memang tidak semuanya kita polisi kan, kita sebagai komandannya atau atasannya Mbak ya, tidak mungkin mengawasi anggota kita tuh 1x24 jam. Iya betul. Tapi paling tidak wasdal kita selaku atasan itu lebih tinggi kepada bawahannya tentang wasdal itu apa? Ketika jam kantor, kegiatan dilakukan itu sampai di mana gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita selepas dari kantor itu ya kita mungkin kurang wasdal. Tapi selama jam dinas saya selalu wasdal kepada anak buah saya supaya jangan sampai mengarah ke hal-hal yang jauh atau negatif gitu Mbak ya. Iya. Baik, jadi memang harus ada pendekatan-pendekatan juga dilakukan begitu kan ya, pendekatan yang humanis disebutkan tadi seperti Pak Haris, terutama untuk pengguna jalan yang masih usia belia, anak-anak muda begitu kan ya. Karena memang kalau misalnya knalpot racing atau knalpot brok ini rata-rata dominasi usia muda begitu ya Pak ya. Nah, jadi memang sudah ada pendekatan yang dilakukan tadi kan. Tapi tertarik juga untuk pendekatan kepada anak-anak seperti ada program tadi si PEN. Nah, ini artinya memang banyak program-program dari kepolisian juga pendekatan yang begitu luar biasa kepada anak-anak dan juga masyarakat muda. Iya deh. Nah sejauh ini seperti apa kira-kira pendengar, mudah-mudahan memang kita juga merasakan bahwa memang program-program yang dilakukan dari kepolisian juga sudah menyentuh kemudian melangkul juga ya, merangkul masyarakat dengan lebih humanis, lebih terasa dulur kitonya begitu ya Pak ya. Betul, baik, tidak terasa sedikit lagi waktu untuk berbincang pada hari ini. Jadi di akhir perbincangan kita mungkin ada pesan atau harapan apa nih yang ingin Bapak sampaikan, himbauan kepada masyarakat pendengar Pro 1 RRI Palembang. Silakan Pak Haris. Terima kasih Mbak Resti. Jadi saya berharap sekali kepada khususnya pengguna jalan atau pengendara yang menggunakan jalan lebih lagi mematuhi peraturan lalu lintas. Harapan saya adalah jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas
dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian Mbak Resti. Baik, luar biasa. Ini terima kasih sekali untuk Kompol Haris Batara SHSIK. Tetap semangat untuk mengayomi Tetap masyarakat semangat, begitu Mbak. ya. Siap. Ojo kendor pokoknya, Mbak ya. Iya, Harus ojo semangat pokoknya. kendor Ya. ya, benar. Harus semangat lagi ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih gitu kan untuk semua juga yang telah bergabung bersama. Terima kasih bergabung melalui telepon 369977 atau juga di WhatsApp kita di 082179279090. Semoga apa yang disampaikan tadi bersama dengan Kompol Haris Batara SHSIK bisa diterima dengan baik, kemudian masyarakat juga lebih patuh begitu ya Pak Haris ya. Betul, Mbak. Terhadap arus lalu lintas karena memang kita harus menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan seperti itu. Baik, terima kasih, titip salam untuk jajaran dan juga personil gitu. Selamat bertugas kembali Pak Haris. Terima kasih Mbak Resti, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, itu dia pendengar bincang singkat kita bersama dengan Kompol Haris Batara SHSIK, PS Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel. Hari ini telah membahas tentang Kamsel Tip Charlantas. Mudah-mudahan para pengguna jalan juga dapat menikmati perjalanan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan, lantangan, dan juga hal-hal negatif yang bisa saja terjadi. Semoga tetap patuh dengan rambu-rambu lalu lintas dan jangan lupa ya, terus jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Dari Dialog Lintas Palembang Pagi, saya Resti Chandra akan hadir menyapa Anda untuk program selanjutnya akan ada Lintas Sumsel sesaat lagi. Inspirasi